Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial Genjutsu Software mulai dari awal ya, pengisian data-datanya sampai dengan Anda bisa melakukan transaksi mulai dari transaksi pembelian, transaksi penjualan, kemudian pelunasan hutang piutang dan penggunaan fitur-fitur lainnya. Oke, saat pertama kali kita login menggunakan akun Genjutsu Software, kita akan diminta untuk input data perusahaan ya. Nah, di sini kita bisa isikan mulai dari nama usahanya. Misalnya di sini saya isi Basro Ude. Nah, nomor telepon, alamat email, ini bisa diisi juga basroude@gmail.com, alamat, kecamatan. Nah, disesuaikan aja ya untuk data perusahaan dengan data perusahaan Anda. Nah, kalau semua data sudah sesuai, ini bisa langsung klik selanjutnya. Pada bagian kedua, ini kita akan diminta untuk menentukan jenis usahanya. Jenis usaha ini yang Anda pilih tentunya nantinya akan mempengaruhi master akun laporan akuntansinya. Misalnya di sini saya pilih untuk toko bangunan ya. Ini kita bisa pilih apapun ya. Pilih yang kalau misalnya di tempat Anda itu tidak ada dalam list, Anda bisa pilih yang paling mendekati terlebih dahulu. Baru nanti bisa disesuaikan di proses selanjutnya. Nah, ini kita tidak perlu edit atau hapus. Ini nanti bisa disesuaikan di proses selanjutnya aja. Oke, kalau sudah ini bisa langsung klik selanjutnya. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan diminta untuk menginputkan akun banknya ya. Nah, jadi di tempat Anda itu pakainya bank apa saja, ini bisa diinputkan di sini. Misalnya di sini saya pakainya bank BRI, Mandiri, sama Bank Jatim gitu misalnya. Bank Jatim. Nomor rekening. Nah, jadi yang tidak Anda pakai ini bisa dihapus saja. Nah, kalau sudah diisi detailnya, ini bisa langsung Anda klik simpan. Pada bagian ini, kita akan diminta untuk input akun kas dan bank ya. Akun kasnya, input akun kasnya ya. Nah, di sini Anda bisa sesuaikan di tempat Anda itu pengaturan pengelompokan kasnya itu bagaimana. Apakah Anda memisahkan untuk outlet itu ada kas kasir sendiri, kemudian ada kas operasional mungkin, atau ada kas sales ya. Kalau misalnya distributor biasanya ada kas sales itu kan ya, untuk mendata berapa uang yang dibawa sales. Nah, di sini misalnya untuk pengaturannya saya pisah menjadi 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 4 kas ya. Yang pertama kas sales, ini nantinya untuk penjualannya si sales itu, uangnya masuk ke kas sales. Kemudian kas kasir ini untuk penjualan di outlet saya yang offline, tokonya langsung gitu kan, ke pelanggan offline. Kemudian ada kas operasional, ini untuk pengeluaran sehari-hari, mungkin ada kebutuhan untuk uang makan atau uang beli ATK, itu nanti diambil dari sini. Nah, kalau untuk kelebihannya ini akan masuk akan masuk ke kas besar gitu. Kelebihan atau kekurangan itu akan diambil dari kas besar. Nah, ini saya simpan. Oke. Setelah menginputkan semua data di awal tadi ya, mulai dari data perusahaan, data jenis usaha, data bank, sama data kas, kita akan diminta untuk mengisi saldo awal neracanya. Nah, ini saran saya sesuaikan dengan kapan posisi terakhir Anda cut off. Misalnya di sini saya cut off keuangannya adalah bulan Mei ya. Bulan Mei, posisi terakhir bulan Mei itu keuangan saya di kas sales ini kan selalu kosong ya sore. Saya kosongkan, di kas kasir itu ada uang kembalian. Selalu saya sediakan kembalian senilai 2 juta. Kas operasional selalu saya sediakan 5 juta untuk kebutuhan konsumsi dan lain-lain. Di kas besarnya, nah, ini setorannya ada 20 juta. Bank BCA ada 100. Bank Mandiri 200. Bank Jatimnya ada 300. Nah, piutang ini dari pelanggan ini saya di datanya ada 150.000. Ini misalnya ya ini ya. Nah,
Ini nanti bisa disesuaikan kebutuhan Anda itu bagaimana, apakah Anda memiliki percikan barang jadi, kalau misalnya waktu cut off itu posisi ada percikan barang jadi, ini bisa diisikan juga. Terus di sini ada aset tetap, kalau misalnya ada diisi, ini saya kosongkan aja. Oh iya, jadi di bagian saldo awal neraca ini untuk posisi aktiva ya atau aset ini dan juga pasiva atau kewajiban modal ini harus balance, harus seimbang. Jadi kalau di sebelah kiri ini aktivanya ada 857 juta, berarti di sebelah kanan ini kewajibannya juga harus sama. Oke, misalnya di sini 800, dari 850 juta ini yang di kiri ini saya dapatkan pertama dari hutang usaha. Hutang usaha senilai 500 juta. Nah, sisanya ini 300 juta ini 200-nya saya dapatkan dari modal. Sisanya ini saya dapat dari pendapatan atau laba. Nah, ini balance. Kalau aktiva dan pasivanya ini balance, ini bisa langsung kita klik simpan datanya ya. Oke, klik simpan. Nah, maka kita akan dibawa ke menu jurnal umum, ke menu jurnal umum ini ya. Untuk menginputkan detail-detail saldo awal yang sebelumnya kita masukkan. Nah, yang perlu diinput detailnya itu apa saja? Yang pertama, karena saya memasukkan data piutang, ini saya harus mengisi 150 juta ini piutangnya dari siapa saja gitu. Kita harus inputkan detailnya. Begitu juga dengan percikan barang jadi. 80 juta ini wujudnya apa saja, barangnya apa saja. Nah, itu. Dan juga yang hutang ya tentunya. Hutangnya 500 juta ini dari siapa saja. Nah, itu juga harus kita inputkan detailnya. Cara menginputkannya itu bisa masuk ke klik setting ini ya. Nah, ini kita bisa menginputkan detailnya. Seperti jika Anda mengisi kolom piutang, maka kita akan diminta untuk menginputkan detail piutangnya. Begitu juga dengan hutang, persediaan, dan saldo awal asetnya. Sebelum kita mengisikan detail saldo awal neracanya, mari kita isi terlebih dahulu data-data masternya. Kita mulai dari master, posisi, dan jabatan. Untuk mengatur master, posisi, dan jabatan, Anda bisa masuk ke menu HRD, lalu klik posisi dan jabatan. Nah, di sini kita bisa men-setting beberapa level jabatan dan juga beberapa posisi. Untuk saat ini saya buat 2 level jabatan saja, yaitu yang pertama owner, yang kedua adalah staf operasional. Di sini untuk jabatannya kita buat 2 level saja. Yang pertama itu adalah admin sales, dan yang kedua adalah staf operasional. Begitu juga di posisinya. Untuk posisinya, yang pertama di sini ada admin sales sebagai posisi induk, jadi untuk posisinya yang tidak kita pilih. Kemudian posisi yang kedua kita isikan adalah salesnya, menginduk dari admin, dan jabatannya sebagai staf operasional. Oke, sehingga kalau kita lihat di bagiannya, jadinya seperti ini. Ada admin Erik sebagai admin sales, dan di bawahnya ada salesnya. Oke, setelah kita mengatur posisi dan jabatan, kita bisa langsung masuk ke menu master karyawan untuk menginputkan data karyawannya. Cukup klik buat data baru, lalu isi form sesuai dengan data karyawan Anda. Oke.
Email yang Anda daftarkan di sini nantinya dapat digunakan oleh karyawan Anda untuk login. Jadi pastikan Anda mengingat password yang Anda masukkan. Email dan password yang Anda masukkan di sini nantinya dapat digunakan karyawan Anda untuk login ke Kijutsu Software. Jadi pastikan Anda mengingat terutama password dari email yang Anda daftarkan. Oke. Baik, di sini saya sudah menambahkan 2 karyawan. Jadi total data karyawan ada admin, 1 admin, dan juga ada 2 sales. Jika kita kembali ke posisi dan jabatan, lalu kita lihat bagannya, maka di sini akan muncul sesuai dengan settingan yang sudah kita lakukan. Yaitu ada admin sales, kemudian ada 2 karyawan di posisi sales. Oke, setelah mengisi data master posisi jabatan dan juga master karyawan, kita bisa langsung memberikan akses pada masing-masing karyawan. Untuk sales, Anda cukup memberikan menu untuk kunjungan ke lapangan, yaitu menu kunjungan sales. Kemudian, jika sales Anda sebelum berkunjung ke lapangan melakukan absensi di kantor, Anda bisa menyalakan akses untuk melakukan absen ya. Akses ke menu absen. Dan kemudian berikan juga akses pelanggan sales agar dia dapat melihat data pelanggan miliknya. Jika sales Anda juga menginputkan data transaksi penjualan, jadi tidak hanya order sampai ke data penjualan atau menerima pembayaran, Anda bisa memberikan akses ke menu penjualan sales. Setelah itu Anda bisa klik simpan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Untuk sales Anda cukup memberikan akses untuk kunjungan ke lapangan, yaitu akses ke menu kunjungan sales. Jika sales Anda melakukan absensi di kantor, Anda juga bisa berikan akses ke menu absen. Dan jika sales Anda menginputkan tidak hanya sampai input order, tapi juga melakukan penjualan, Anda bisa berikan akses ke menu penjualan sales. Kemudian jangan lupa berikan akses ke menu pelanggan sales agar sales dapat memantau dan memperbarui data pelanggan miliknya. Sekarang mari kita atur akses untuk posisi admin. Agar menu yang tampil tidak terlalu banyak, saya akan hilangkan beberapa menu sehingga kita bisa terfokus pada menu-menu yang akan kita coba. Setelah kita mengatur ulang setting menu kita bisa reload untuk melihat pembaruannya. Nah, pada bagian sebelah kiri, maka tampilannya akan lebih ringkas. Setelah menginput data master karyawan, kita bisa menginputkan data master pelanggan. Untuk cara mengisikan pelanggan, Anda bisa masuk ke menu penjualan, kemudian masuk ke menu pelanggan. Di sini ada 2 metode untuk mengisikan pelanggan. Yang pertama, metode pengisian secara manual satu persatu dengan cara klik pelanggan baru. Maka di sini akan muncul form yang perlu Anda isi untuk penambahan pelanggan. Atau Anda juga bisa menggunakan import data. Import data ini nanti menggunakan Excel. Kalau data pelanggannya banyak, saran saya diisikan menggunakan import. Ini saya contohkan dulu untuk mengisi pelanggan manual satu persatu. Di sini misalnya nama pelanggan D. Sofyan. Ini tidak wajib diisi, alamat. Oke. Sini ada tag lokasi ya, kolom tag lokasi. Anda bisa mengisikannya secara manual dan diketik longitude latitude-nya.
saat tiba di lokasi pelanggan, sales Anda juga bisa klik ini untuk mengisikan lokasi, otomatis mengambil data dari GPS. Nah, kalau sudah, kode member ini juga bisa diisi kalau misalnya dibutuhkan. Kemudian untuk grup price list ya, jadi untuk grup price list ini kita ada fitur yang namanya grup price list. Itu fungsinya untuk mengkelompokkan harga penjualan barang berdasarkan grup pelanggannya. Jadi misalnya Anda punya beberapa pelanggan ya, yang nanti harganya beda. Ada pelanggan ecer, mungkin pelanggan grosir, atau bisa juga berdasarkan berdasarkan membernya. Misal member silver, nanti ada member gold gitu. Pelanggannya member gold itu harganya lebih murah daripada member silver. Nah, itu juga bisa diatur nantinya. Ini sementara kita biarkan kosong, nanti bisa diupdate datanya. Kalau sudah diisi semua formnya, ini bisa kita langsung klik simpan. Nah, maka data pelanggannya akan bertambah. Oke, kali ini kita sudah berhasil menambahkan data pelanggan secara manual ya. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur import. Untuk menggunakan fitur import pelanggan, caranya bisa klik import data. Ini kita bisa download contoh formatnya. Nah, kalau sudah ini kita buka contoh formatnya ya. Nah, kalau pelanggannya banyak, ini enak pakai import ya. Jadi di sini ada mulai dari kolom nama, email, telepon, alamat. Nah, ini jadi kita bisa langsung masukkan banyak pelanggan sekaligus. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya data pelanggan, nama pelanggannya siapa saja, emailnya saya isi, kemudian teleponnya, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos. Nah, untuk sales email ini fungsinya untuk mengkoneksikan langsung dengan data salesnya. Jadi misal di tempat Anda itu sales punya pelanggan sendiri-sendiri, ini sales emailnya bisa diisi. Nah, di sini kita tadi kan sudah menambahkan ya. Adam sales. Nah, sales emailnya saya isikan untuk yang Adam. Yang Adam ini kita coba isikan pakai impor. Nanti sisanya kita isikan manual. Yang Adam ini kita koneksikan pelanggannya dengan salesnya menggunakan impor. Kemudian nantinya sisanya ini kita koneksikan secara manual. Oke, kalau sudah ini kita imporkan ya dari pelanggan ini. Caranya klik import data, kemudian klik choose file. Lalu pilih file yang baru saja kita siapkan. Oke, otomatis di sini datanya akan masuk ya. Nah, data-data yang barusan kita siapkan. Kalau sudah ini bisa langsung klik simpan. Nah, maka datanya otomatis akan masuk di sini semua. Dan data yang tadi kita isikan sales emailnya itu otomatis akan terkoneksi sama sales kita. Nah, di sini pelanggan ini. Nah, langsung terkoneksi. Ini Saude, Ude Lutfi, Diana, Mandiri, Maju Jaya. Ini langsung koneksi. Sales Dio ini kita bisa koneksikan manual dengan pelanggan. Caranya dengan cara klik pelanggan ini. Lalu klik tambah pelanggan. Nah, ini kita bisa tambahkan manual. Nah, ini kita tambahkan manual seperti itu. Oke, sekarang kita sudah punya pelanggan. Kita bisa inputkan untuk data masternya. Kita kembali ke menu jurnal umum ya. Bisa langsung klik data neraca belum lengkap atau manual dari akuntansi ini masuk ke menu jurnal umum. Nah, kayak ini. Masuk ke jurnal umum. Atau caranya klik ini juga bisa langsung ke jurnal umum. Oke, untuk menginputkan data awalnya, ini kita bisa klik setting. Lalu input saldo awal piutang. Nah, piutang ini saya tidak terlalu banyak, jadi saya contohkan manual saja. Misalnya saya ada piutang ke UD Sofyan senilai 50 juta. Invoice-nya sudah simpan. Kita input lagi, piutang lagi. Nisa. Piutang awal 02. Nah, ini kalau satu persatu caranya seperti ini ya. Nah, nanti untuk yang hutang kita inputkan secara manual. Baik, hari ini untuk yang bagian hutang ini kita akan menggunakan fitur import ya. Caranya
sama seperti impor pelanggan, kita download template-nya. Lalu kalau sudah diisi datanya, nah, kalau sudah ini bisa langsung kita imporkan. Pastikan jumlah data yang nilai total ya, hutang yang di Excel impor itu nominalnya sama dengan yang belum memiliki data. Karena kalau misalnya kita sudah menggunakan fitur impor, sisanya itu mungkin nilainya ini kurang ya, itu nanti sisanya kita harus inputkan manual. Kalau misalnya nilainya sama, ini kan langsung selesai gitu. Jadi lebih enak kalau misalnya nilainya di Excel itu sudah pas. Kita bisa langsung klik simpan. Nah, kalau kita sudah inputkan detailnya, di sini akan muncul ya, piutang yang belum memiliki data RP0. Hutang yang belum memiliki data juga RP0. Ini kita artinya bisa inputkan lagi yang selanjutnya ini, persediaan. Persediaan ini sama, kita juga bisa inputkan menggunakan manual ya, satu persatu, pilih data dengan cara pilih data barangnya, atau menggunakan impor. Nah, ini karena saya belum memiliki data barangnya, belum saya masukkan, ini otomatis akan muncul tidak ada data. Nah, ini caranya untuk mengisikan persediaan awal, kita harus imporkan dulu atau masukkan dulu. Kita harus masukkan dulu data master barangnya. Ini kan kalian Anda bisa masuk ke menu master barang. Nah, di sini ada dua cara ya. Kita isikan satu persatu menggunakan kolom ini. Jadi kita isikan di sini atau kita menggunakan impor. Caranya sama seperti sebelumnya. Caranya Anda bisa download contoh formatnya dulu, lalu diisi di Excel-nya, diisi mengikuti contoh formatnya. Ini saya sudah menyiapkan file template ya untuk master barangnya. Nah, nanti kita bisa langsung klik proses. Kalau sudah ada master barangnya, di sini kita bisa kembali ke menu jurnal umum. Ini kita bisa langsung pilihkan satu persatu di sini atau menggunakan impor. Kalau impor, ini kita download contoh formatnya, lalu kita isi datanya sesuai dengan data yang di master barang. Nah, ini kita kopikan saja tadi Excel yang digunakan untuk impor, kode nama barang dimasukkan di sini. Begitu pula dengan harga jualnya ya, harga jual ini kita copy saja dari Excel yang sebelumnya kita buat untuk impor master barang, lalu kita pastekan di situ. Harga beli juga kita copy, kita paste. Nah, quantity, nah, ini berapa stoknya, bisa kita jumlah. Pokok saya butuhnya tadi nilai tagihan, nilai persediaan barang jadinya 80 juta. Nah, ini saya berarti butuh harus pas 80 juta ya yang diimporkan ya, kali harga beli. Sini saya zoom. Kurang ya. Nah, ini masih kurang ini. Nah, jadi di sini totalnya harus sama ya. Totalnya ini harus sama dengan yang ingin kita imporkan tadi.
Nah, kalau sudah ada datanya kan enak. Ini saya agak lama karena mengira-ngira dulu ya ini ya. Ini kalau sudah, ini kita bisa langsung imporkan aja datanya ini. Nah, caranya sama seperti tadi, klik choose file, lalu pilih template yang barusan kita buat. Nah, datanya akan masuk di sini. Nah, ini kan, kalau ini sudah terisi, ini bisa langsung klik simpan. Oke. Selamat, kita baru saja selesai input detail saldo awalnya ya. Mulai dari input piutang, perjanjian barang jadi, dan juga hutang usahanya. Kalau sudah selesai, ini bisa langsung kita finish, klik finish. Dan membuat periode baru untuk transaksi bulan Juni. Nah, ini bisa disesuaikan, tanggal awalnya kita rubah tanggal 1 saja, biar fix 1 bulan. Ini bisa langsung klik simpan. Oke, mungkin itu dulu, kita lanjut lagi di video yang selanjutnya. Berikut adalah update fitur terbaru absensi di Kijutsu Software. Fitur ini bisa Anda gunakan kalau Anda memiliki suatu usaha dengan beberapa kantor yang terpisah. Sebagai contoh, untuk kantor pusat di daerah A, sedangkan untuk kantor pemasaran di daerah B, dan untuk gudang di daerah C. Maka Anda bisa menggunakan fitur ini. Cara settingnya, Anda cukup masuk ke grup menu master, lalu pilih master lokasi dan cabang. Oke, di sini tampak terdapat dua pilihan ya, cabang dan lokasi absen. Untuk saat ini kita fokuskan ke lokasi absen. Untuk melakukan setting lokasi absensinya, Anda cukup klik buat lokasi absen baru, kemudian isi form yang muncul sesuai dengan data lokasi yang ingin ditambahkan. Misalnya, di sini saya tambahkan untuk lokasi kantor pemasaran Batu. Kemudian untuk koordinat lokasi absennya, kita bisa isikan secara manual, atau jika Anda saat ini sedang berada di kantor yang ingin ditambahkan, Anda cukup menyalakan GPS, lalu klik icon untuk Sherlock yang ada di sebelah kanan. Maka, koordinat akan terisi secara otomatis. Jika form sudah lengkap, Anda cukup klik simpan. Setelah itu, ketika karyawan Anda akan absen, akan muncul beberapa pilihan lokasi sesuai dengan setting lokasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini, untuk melakukan absensi, karyawan Anda perlu memilih saat ini berada di lokasi kantor yang mana. Ambil foto, memperbarui lokasi, lalu klik simpan. Itu saja update kali ini terkait fitur setting lokasi absensi Kijutsu Software. Terima kasih.